Ya, kita masih membahas tentang kisahnya Nabi Adam pada Aqidatul Anwar. Nah, kalau kemarin sampai pada penciptaan Siti Hawa. Nah, setelah Siti Hawa diciptakan, ya kan, kemudian Nabi Adam hidup bahagia dengan Siti Hawa di surga. Iblis itu makin benci. Iblis itu makin benci. Nah, yang perlu kalian ketahui, berarti iblis yang menggoda Nabi Adam itu bernama Azazil. Jadi iblisnya itu namanya Azazil. Ada juga yang menyebut dengan Abu Kirdus. Abu Kirdus itu di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, iblis itu adalah jin yang tinggal di suatu tempat. Jadi iblis itu termasuk golongan jin. Walaupun statusnya berbeda. Kalau jin itu ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Tapi kalau iblis itu udah pasti kafir. Nah, iblis adalah jin yang tinggal di suatu tempat bernama Al-Jazair, yaitu berada di atas permukaan bumi. Jadi di atas permukaan bumi ada sebuah alam yang dimensinya berbeda dengan dimensi manusia. Itu adalah dimensi Al-Jazair. Di dalam kitab Hewan Ma'a Iblis karya Muhammad Abdul Mughawiri. Nah, kemudian iblis hidup dengan sekumpulan jin, melakukan kerusakan di bumi. Jadi sejak iblis itu dikutuk oleh Allah, kemudian juga dibuang, dicampakkan, dibuang ke bumi. Itu tugasnya apa? Merusak tatanan di bumi, baik tatanan kehidupan iblis jin yang muslim sendiri maupun tatanan kehidupan manusia, bahkan tatanan kehidupan alam. Maka kemudian malaikat juga diutus oleh Allah untuk turun ke bumi memerangi jin-jin atau iblis-iblis yang membuat kerusakan. Bahkan sebagian dari jin jahat, jin kafir, jin yang suka membuat kerusakan itu ditawan atau dipenjara, ditangkap oleh para malaikat. Ini sekilas tentang iblis dulu sebelum nanti sampai kepada tipu daya iblis dalam membujuk Nabi Adam untuk memakan buah kuldi. Nah, di antara tawanan jin atau iblis itu tidak bisa naik ke langit. Jadi jin, iblis atau setan itu tidak bisa naik ke langit, kecuali apa? Meminta ampun dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang wataknya jin, setan atau iblis yang segolongan itu sudah digariskan oleh Allah tidak memiliki iman di dalam qalbunya, di dalam ruhnya. Nah, Azazil atau iblis itu awalnya adalah pemimpin dari para malaikat. Jadi iblis atau Azazil itu justru pemimpinnya para malaikat, bukan malaikat biasa. Bahkan Azazil itu merupakan makhluknya Allah yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi, memiliki ilmu yang tinggi, dan memiliki tingkat keibadahan atau ketaatan beribadah yang sangat tinggi. Itu derajatnya. Nah, adapun Azazil itu berasal dari bahasa Suryani.
Nah, kalau orang-orang yang memakai bahasa Ibrani sering menyebut iblis dengan sebutan al-harith. Pakainya fa, al-harith. Nah, kemudian diciptakanlah Nabi Adam. Di surga itu diciptakan Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam. Kemudian Azazil itu disuruh oleh Allah untuk menyembah atau tunduk kepada Nabi Adam. Ayo kamu sujud kepada Adam. Sujud bukan dalam artian menyembah ya. Maksudnya bukan menyembah, tapi ya memberi penghormatan, kemudian meninggikan derajatnya Nabi Adam. Tetapi jin itu, iblis itu nggak mau, justru bersikap arogan. Karena apa? Dia membanggakan dirinya. Masa aku yang terbuat dari api harus tunduk, patuh, takluk kepada Adam yang hanya terbuat dari tanah yang kotor, yang bau. Gak mau. Akhirnya jin itu takabur, ya arogan, membangkang kepada Allah. Nah, karena awalnya jin atau Azazil itu adalah makhluk Allah yang memiliki derajat tinggi, menjadi para pemimpin dari para malaikat, menjadi pemimpinnya para malaikat, memiliki ilmu yang sangat tinggi dan dalam, memiliki tingkat peribadahan yang tinggi. Namun karena dia merasa bangga dengan ilmunya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan ibadahnya, sehingga disuruh untuk tunduk kepada Adam, dia tidak mau. Maka dia digolongkan sebagai orang yang sombong, takabur, arogan, dan iri hati. Makanya orang kalau sombong, membanggakan diri sendiri, gitu aku sing ganteng dewi, orang ono sing luwih ganteng timbang aku. Ini loh saya yang paling cantik, tidak ada yang lebih cantik dariku. Terus sombong misalnya, nah berarti itu kayak setan. Terus pinter, merasa pinter, sudah tidak mau lagi menerima nasihat, tidak mau lagi menerima kata-kata dari temannya yang berupa nasihat atau pengarahan. Terus dia merasa aku kan lebih pinter dari kamu, masa aku harus nurut sama kamu. Itu berarti kayak setan. Makanya orang yang suka iri. Nah ini, kemudian ada temennya yang punya lebih dari dia, punya HP baru, iri, jengkel, dengki. Itu berarti kayak, maka tidak boleh iri, dengki, takabur, sombong, hasud. Itu adalah sifat-sifatnya iblis atau setan. Nah, karena iblis menentang kebijaksanaan Allah yang menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, kemudian iblis itu dibuang, disuruh turun ke bumi. Iblis menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Di dalam diri iblis ada rasa iri karena Allah memuliakan Nabi Adam. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamaskun anta wa zawjukal jannah. Kami berfirman, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Istrinya Nabi Adam siapa? Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Allah berfirman, wa qulna ya Adamaskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Kemudian wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan. Ning swarga ini ada makanan apapun ada di swarga ini, di surga. Bahkan makanan-makanan atau minuman yang di dunia itu dilarang, diharamkan, di surga itu halal. Halal. Kamu nanti kalau misalnya pergi ke Bali, itu kan ada arak Bali loh. Itu haram apa halal? Haram. Nanti di surga itu halal.
Ya Allah, saya mau Arab Bali, keluar ting Arab Bali. Nah, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di surga, di sana, sesuka hatimu. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon ini yang dimaksud oleh Allah itu adalah pohon kuldi. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim, ingkar kepada perintah Allah. Nah, kemudian Azazil atau iblis itu tahu, oh berarti Nabi Adam sama Siti Hawa itu tidak boleh makan buah ini. Nah, maka buah ini itu disilahkan sama iblis atau Azazil sebagai buah kuldi, buah keabadian. Disebut sama Azazil sebagai buah keabadian. Itu sebenarnya tipu daya. Nah, iblis membuat tipu daya bahwa buah itu atau buah kuldi itu adalah buah keabadian dan kenikmatan yang abadi. Hei Adam, kamu makan ini. Kalau kamu makan buah kuldi ini, maka kamu akan menjadi manusia yang abadi. Kamu akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, tidak akan pernah lenyap. Nah, godaan iblis ini dimaktubkan atau diabadikan di dalam surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilahi syaitan, setan, maka setan membisikkan atau jin membisikkan kepada Nabi Adam. Dibisikkan apa kepada Nabi Adam? Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Dengarkan. Iblis itu berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon keabadian. Nah, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Apa itu? Mana? Ditunjukkan adalah pohon yang ditunjuk oleh Allah untuk tidak dimaklum. Nah, ini kan pohon yang ditunjuk oleh Allah untuk aku dilarang makan buahnya. Kenapa kau suruh makan buah ini? Kata iblis, kalau kamu makan buah ini maka kamu akan abadi. Allah melarangmu memakan buah kuldi ini karena Allah tidak mau kamu abadi. Ya kan? Kalau kamu abadi kan kamu sama dengan Allah. Kamu sama dengan Allah, bisa abadi, menikmati kenikmatan bersama istrimu tercinta yang cantik ini. Cintamu bersama Siti Hawa akan abadi selama-lamanya, bahagia berdua. Nah, akhirnya awalnya Nabi Adam tidak mau, tapi karena iblis itu juga menggoda Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa terbuai. Ya, kemudian justru Siti Hawa yang merayu Nabi Adam atas bujukan iblis. Nah, karena Nabi Adam dirayu oleh Siti Hawa, ya kan, sebagai bukti cintanya kepada Siti Hawa, maka buah kuldi itu dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian setelah dimakan, setelah Nabi Adam tergoda oleh bujuk rayu iblis, akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, makanya laki-laki itu takluknya tuh sama perempuan tuh sudah sejak zaman Nabi Adam. Enggak takut sama apapun. Nanti kalau sama orang yang dicintainya udah mengkeret. Kata kamu tahu mengkeret? Mengkeret itu tunduk, takluk. Itu ya. Itu udah sampai nikahnya. Nah, berikutnya nanti Nabi Adam turun ke bumi. Nanti ada dalilnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Bagaimana kemudian Nabi Adam itu turun ke bumi? Nabi Adam turun ke bumi itu tidak langsung sama Siti Hawa, berpisah. Ya kan? Nanti dipertemukan di namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Nah, makanya nanti kalau kamu naik haji, kamu
Jabal Rahmah itu di sana itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Ham. Itu ya. Itu dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi